Nah, tapi kalau buat di China ini kebanyakan orang sekarang selain bisnis itu kuliah di China banyak beasiswa. Beasiswa dari China ini eh, bukan hanya dari pemerintah, tapi ada juga dari yang pemerintah pusat ya, ada juga dari provinsi, ada dari sekolah, dan satu lagi itu dari Confucius Institute ataupun yayasan atau badan pendidikan lainnya di China gitu. Oh, banyak juga ya. Contohnya seperti bagi kami juga yang profesi sebagai guru itu ada peluang dapat beasiswa ya dari Confucius Institute dengan kerjasama dengan Kemendikbud pasti. Itu banyak sih loh bisa kayak gitu. Kayak kalau di kuliah berarti kalau di Indo tuh kayak negeri, terus ada swasta, bahkan ada yang institut itu banyak banget berarti peluangnya. Itu banyak Beasiswa ya. bukan hanya anak SMA, tapi kita yang profesi guru juga bisa dapat pelatihan dari Confucius Institute, tentunya dengan Kemendikbud. Contoh ya, kebetulan tahun lalu saya ya berterima kasih diberi peluang oleh Kemendikbud untuk dapat training ya, kalian cultural exchange lah di China. Mungkin buat video pengalamannya nanti bisa lihat di channel YouTube saya ya. Kalian berbagi gitu. Nah, untuk beasiswa S1, S2 dan S3 itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita bilang kelas-kelas Mandarin yang online tentang bisnis dan lain-lain di dunia maya itu juga banyak. Ya. Ada yang penyelenggaranya dari China, ada yang bahkan saya rasa institusi-institusi di Indonesia juga ada kelas-kelas ya untuk seperti begitu. Sama sambungannya bahwa kalau saya bisa dapat pengalaman beasiswa itu gimana caranya gitu, dan itu kan bisa jadi jalan orang buat jadi belajar kayak di Cina gitu kan, belajar Mandarin lebih lanjut untuk tadi komunikasi tadi, itu gimana? Oke, saya jawab dari nomor 2 dulu ya. Nomor 2 itu gimana dapetin beasiswa, panggilan dari Kemendikbud itu sebenarnya sebuah mujizat dari Tuhan gitu. Saya cuma waktu itu didaftarkan teman untuk ke satu pelatihan guru Mandarin Indonesia di 2018. Lalu pas Januari 2009 satu hari saya dipanggil gitu buat Ivan Orse, ada pelatihan dari China sekitar 1 bulan, join. Diberi waktu itu jam 9 pagi dikontak, jam 3 sore itu harus udah konfirmasi. Waduh, akhirnya saya settle dulu, doa dulu, lalu settle down dengan keluarga, lalu minta izin sama sekolah dan yayasan. Ya puji Tuhan diberi izin lah. Aku mau balik lagi kayak yang beasiswa. Nah kalau misalnya kalau tadi kan harusnya cerita dari perspektif langsung, dapat tiba-tiba dapat kontak dan sebagainya. Nah tapi kalau misalnya buat orang yang ter-encourage misal dari podcast ini terus kayak gue mau dapat nih beasiswa, peluang buat yang swasta, buat yang negeri, buat yang apa, terus itu gimana apply-nya, registrasinya gimana gitu, kayak siapa tahu itu bisa meng-encourage orang kan yang tadi untuk komunikasi supaya lebih kayak gue mau apply-nya gimana sih, gue mau sekolah di sana gimana dan lain sebagainya, itu harusnya ada info. Oke, kalau untuk beasiswa ke China ini tentunya kita harus cari yang beasiswa official ya. Itu bisa kita search di Confucius Institute, ada websitenya, mungkin nanti kita share di bawah link video ini. Ya, di video. Ada kalanya ini terjadi pas saya SMA ya, jadi ada beberapa sekolah itu dia bilang ini dinas gitu, dinas sekolah, jadi kontrak kerja dengan sekolah. Jadi yang membiayai itu 100% dari China, tapi atas nama sekolahnya tidak keluar apa-apa, cuman sekolah ini kontribusi siswa. Tapi anak muridnya itu setelah kuliah di China harus mengabdi ke sekolah tersebut selama berapa tahun gitu. Saya pikir kalau beasiswa kayak gini agak gimana ya, agak kurang fair gitu. Oh iya sih. Dan praktik ini masih terjadi sampai sekarang, saya rasa.
selain dari Confucius Institute juga kita bisa mengecek beberapa institusi ternama ya di China, bahkan dari yang mungkin kita bisa touch dengan kedutaan China juga. Dan memang kalau misalnya kita bilang ada beberapa universitas di China yang memang dia fokus ke student luar negeri. Contoh seperti di Guangzhou ada Jinan Daxue, Jinan University, lalu di Fujian, provinsi Fujian itu ada Xiamen Daxue, Huaqiao Daxue, sama ya sebenarnya dua itu di provinsi Fujian lebih banyak sih. Tentunya kalau misalnya ada yang mau ke Beijing gitu ya, banyak orang bilang Beijing, tapi kalau misalnya di mana itu Beijing juga ada beberapa universitas yang membuka lebih gampang lah buat orang luar negeri buat ke sana. Oh berarti kalau itu kampus-kampusnya tuh. Terus kalau yang tadi mau apply ke yang website itu, terus ada yang buat kalau mau latihan atau apa, mungkin biar ngerti gitu, sama balik lagi yang buat apply beasiswanya kan ada banyak tuh tadi langsung sebutin, ada yang kayak negeri gitu, ada yang swasta, ada yang apa. Nah itu apply-nya selain ke yang tadi yang di link yang kita mau taruh di link itu ada lagi nggak opsi-opsinya? Oh kita bisa gabung kemana biar yang asosiasi atau gimana gitu? Nah kalau asosiasi sendiri ya, saya tahu ada satu asosiasi di Jakarta, jadi Badan Koordinasi Pendidikan Mandarin, kalau mohon maaf ya kalau BKPBM itu di Jakarta, office-nya nanti bisa saya share juga alamat dan kontaknya gitu. Jadi mereka ini ada beberapa asosiasi ya yang mengajar Mandarin sebagai kayak apa MGMP, grup guru Mandarin gitu. Jadi BKPBM ini mereka juga ada asosiasi langsung gitu dengan China. Jadi dari sana juga ada. Namanya apa lah kalau mau dicari lah? BKBM, Badan Koordinasi Pelajaran Bahasa Mandarin kalau nggak salah ya. Coba saya sambil googling ya. Oh iya. Karena itu sih menarik. Kita tahunya itu Mandarinnya namanya Yaxie. Yaxie itu apa? Jakarta Coordination Center gitu. Oh ya. Ada satu lagi badan yang dia sebenarnya menawarkan S1 Mandarin secara jarak jauh jadi belajarnya di sini di Jakarta tepatnya ya, belajar di Jakarta, lalu nanti kita akan dapat S1-nya dari China. Oh, berarti kayak online course gitu? Online course, jadi online learning, distance learning gitu? Distance learning. Namun ada permasalahannya adalah, jadi dia itu ditentukan satu semester sekitar 1 minggu. Lalu berapa bulan kemudian akan ada ulangan gitu. Saya sendiri pernah enroll di kelas ini, namun waktu itu karena ada pas masuk semester 2 waktu itu pas hari dia kuliah, kebetulan di sekolah juga sudah permulaan semester baru, dan kebetulan waktu itu mama saya waktu itu juga sakit. Jadi semester 2 saya miss, semester 3 juga miss, akhirnya ya saya mengundurkan diri gitu karena waktunya tidak cocok gitu. Itu di perkumpulan Kuching Indonesia. Oh itu tinggal dicari di Google tuh berarti ya? Saya rasa mereka juga bisa memberikan informasi ya untuk beasiswa ke China. Namun kalau sugesti saya adalah keep in touch dengan Confucius Institute. Nah, Confucius Institute ini satu lembaga yang sangat menarik. Jadi dia ada di berbagai dunia dan mereka itu sifatnya adalah mensupport pembelajaran Mandarin di satu kampus. Bahkan di negara di Indonesia ini kalau tidak salah ada 3 Confucius Institute. Di Malang, di Bandung, dan di Jakarta sendiri. Nah, kalau di Jakarta itu mereka berafiliasi dengan Universitas Al-Azhar di Jakarta Selatan. Oh.
Oh Nah, berarti apa? kalau misalnya ada sekolah gitu SMA ya, mereka ingin mengadakan roadshow gitu kebudayaan tentang Mandarin, itu bisa invite Confucius Institute untuk untuk sharing. Waktu itu kita di sekolahan ya, Impact Town ini kita dibantu oleh mereka. Jadi ya mereka kontribusi acara, bahkan mereka buka coaching klinik buat kita. Oh berarti bisa dapat kesempatan buat kayak beasiswa gitu, salah satunya dari itu tuh. Iya. Nah, untuk kalau misalnya sekolah itu mereka bisa untuk mengenalkan kebudayaan dan pelajaran Mandarin yang lebih jelas, itu bisa lebih materi-materi yang di luar gurunya gitu. Kadang-kadang guru kan terbatas. Kalau kayak saya kaligrafi saya bisa. Nah, paper cutting itu saya masih bisa. Nanti paper cutting juga bisa kita paper cutting mungkin kita perlu sedikit kasih lihat ya, karena kalau cuma begini agak susah. Kaligrafi biasanya kita tahu. Nah mungkin kita bisa ini yang namanya Chinese cutting art gitu. Jadi bagaimana kita menggunting ini semua, sangat menarik ya. Itu seni yang asik. Aku sering lihat sih beberapa ada kayak orang yang talentnya di situ gitu. Kayak ada menggambar itu, ada yang kayak menggunting, itu kan menarik sih. Kalau mungkin sambil langsung cari-cari lagi yang tentang badan itu, sama nanti kalau buat yang institut itu mungkin nanti kita taruh di bawah aja biar lebih jelas linknya. Yeah. Sama paling aku mau nanya, kalau dari beasiswa nih kan kita udah ngomongin kayak apply beasiswanya, itu gimana tuh kalau nyampe sana tuh biasanya kita dapat apa yang kayak facility atau gimana gitu, kayak secara ya gimana gitu, apa yang kita dapat, terus gimana belajarnya gitu-gitu, itu gimana sih buat orang luar? Fasilitas yang diberikan itu berbagai macam ya, tergantung dengan beasiswanya. Kadang-kadang ada beasiswa yang meningkat dan kadang-kadang ada yang tidak meningkat juga. Tapi ada juga beasiswa dan kuliah di China itu yang pelajarannya bahasa Inggris. Contoh kayak dulu pas saya kuliah itu ada rekan saya, kakak kelas sih, jadi dia ambil beasiswa, nggak tahu berapa persennya, dia ke Shanghai lalu MBA-nya itu dalam bahasa Inggris. Oh berarti nggak Mandarin dulu. Ada course yang dalam bahasa Mandarin juga. Nah mungkin kalau kita bahas kuliah di China ya, mungkin teman-teman yang Muslim kadang-kadang ada sedikit agak takut gitu ke sana. Tapi China yang sekarang untuk cari makanan konsumsi halal itu tidak susah. Karena itu kami buktikan juga waktu itu 18 orang, kita angkatan ke-7 guru-guru dari Indonesia yang dikirim untuk training dan culture exchange di Fujian ya, di provinsi Fujian itu. Rekan-rekan kita yang muslim tidak mengalami kesulitan gitu dalam konsumsi. Mungkin kalau untuk masjid, untuk ibadah ya, untuk sholat Jumat ke masjidnya agak jauh karena mungkin satu kota itu masjidnya tidak banyak gitu. Iya sih. Berarti yang buat aku interested sih sekarang kalau misalnya itu beasiswa gitu buat makanan dan sebagainya itu udah enak. Nah buat dapetin itu kita harus ke yang tadi institut tadi tuh loh. Kalau baru kita bisa dapat atau itu dari mana aja, sama itu gimana sih? Maksudnya apakah kita harus ke institut yang tadi itu baru kita bisa dapat, atau beasiswanya gimana sih pengaturannya? Nah beasiswa itu pasti beasiswanya ada. Saya rasa banyak beasiswa itu bersyarat ya. Mungkin kalau misalnya kayak kamu sekarang S1, kamu mau lanjutkan S2. Nah kalau untuk China mungkin ada syaratnya, mungkin lebih ke arah Mandarinnya itu harus HSK berapa. Lalu tentunya pasti ada research kamu gitu. Nah kalau saya rasa banyak itu banyak various scheme ya gitu. Jadi ada yang mungkin cuma cover, cuma diberikan potongan uang sekolah. Ada yang mungkin diberikan biaya hidup juga.
Ada yang mungkin biaya kuliahnya sama asramanya gratis. Nah, tapi biasanya ini yang kita lihat satu hal yang menarik. Jadi kampus di China itu biasanya mereka bayar kuliah dengan US dollar. Wih, bukan pakai Dan RMB, renminbi. nah, waktu saya SMA itu di China kuliahnya itu menggunakan US dollar bayarnya. Ini satu hal yang menarik ya. Saya nggak tahu sekarang gimana, cuma saya rasa masih sama. Lalu untuk asramanya juga sangat menarik. Jadi asrama mereka itu biasanya bukan sewanya per bulan, tapi per hari. Waduh. Biasanya gitu per hari. Jadi bisa aja kalau Februari itu sewa asramanya paling murah karena 28 hari biasanya. Tapi kalau hari-hari yang lain, karena itu jadi banyak kondisi gitu. Saya ada beberapa kakak kelas juga kan kuliahnya di Guangzhou waktu itu. Jadi mereka sharing gitu. Ini kalau asramanya udah selesai gitu. Jadi sisa berapa hari untuk balik Indo gitu. Ini nebeng dulu ke teman-teman. Oh iya, dia udah nggak lanjut lagi kan. Dia nebeng ke Indo. Itu efektif tuh ide kayak gitu. Tadi aku baru kepikiran mau nanya. Nah, mungkin ada baiknya juga ya kalau kita di luar negeri kuliah gitu. Kita cari teman sebanyak-banyaknya. Bukan hanya teman dari negara kita sendiri. Apalagi kalau kita belajar bahasa gitu ya, kuliah bahasa di negeri orang. Lebih bagusnya kamu secepatnya gitu cari orang lokal yang bisa kamu ajak ngomong gitu supaya kamu bisa improve-nya lebih cepat gitu. Oh iya nih. Tapi secara di situ aja sebenarnya improve-nya udah cepat menurutku. Maksudnya kalau kita dilempar ke sana kan mau nggak mau ya kita makan, kita apa kan kita cari-carinya juga gitu kan pasti. Maksudnya ngomong dari apa itu juga sebenarnya udah terlatih gitu. Oh berarti betul. Berarti kalau yang tadi yang saya bilang asrama apa itu kan setiap syaratnya beda. Oh ada yang cuma potongan, ada yang asrama, ada yang apa. Nah itu buat yang tadi aku penasaran tuh buat kita mau mendiskusikan itu dan itu syarat-syaratnya kayak gitu itu dari satu lembaga sama lembaga lain kan bisa beda tuh. Nah jadi kita harus ke lembaga mana yang buat kayak gimana sih itunya? Karena kan bingung misalnya tadi ke yang institut yang langsung bilang. Nah institut yang langsung bilang apa cuma kasih bayar potongan bayaran, apakah ada asramanya juga? Nah buat yang kayak penentuan itunya tuh gimana? Kita harus kemana gitu? Apa ada yang tadi aku bilang mungkin asosiasi yang khusus ngurusin buat asramanya atau itu gimana? Oke, untuk saya rasa ada alternatif ketiga ya. Mungkin kita bilang kalau paling gampang itu komunikasi dengan Confucius Institute. Kedua itu ya dengan YASI yaitu Badan Koordinasi Bahasa Mandarin. Nanti saya cari nama lengkapnya ya. Lalu yang ketiga itu bisa lewat kampus kamu. Misalnya kamu program S1 gitu, mau S2 gitu. Saya yakin banyak kampus juga ada kerjasama dengan universitas di China. Oh iya sih, iya. Itu bisa juga. Nah, untuk ke kampusnya itu pasti kamu harus kontak dengan student service atau enggak biasa continuing education center gitu. Jadi sebenarnya banyak pilihan ya. Jadi kita bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan kan. Belum banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kita menurut ilmu gitu untuk cari beasiswa gitu ya banyak cara sih. Balik lagi yang tadi aku nanya langsung tentang beasiswa juga ke sana kan. Jadi gimana cara kita bisa belajar, gimana cara kita bisa manfaatin kesempatan, apalagi tadi aku ngerjain ada banyak jenisnya kan, ada yang negeri, ada yang swasta, ada yang apa itu. Oh gila banyak banget, jadi kayak bisa dimanfaatin gitu sih. Kayak begitu. Kalau dari Lausnya ada pesan terakhir apa untuk memotivasi supaya kayak untuk beasiswa dan untuk anak-anak yang mau belajar Mandarin, buat teman-teman yang mau belajar Mandarin atau ya lebih mengerti tentang Mandarin itu motivasi dari Lausnya selaku guru Mandarin juga nih. Ya, pertama ya jangan menyerah ya. Pertama belajar jangan menyerah, temukan motivasi yang benar gitu, dan temukan teman-teman belajar yang menyenangkan. Jangan takut salah, apalagi kalau di sekolah itu tempat semua orang belajar ya gitu.
Jadi kalau misalnya ada satu anak salah gitu di sekolah diketawain, saya rasa itu kurang wise. Dimana sekolah itu memang apa, laboratorium ya, tempat orang-orang belajar gitu. Salah gitu kan. Kalau kita di luar ya jangan salah, tapi kalau kita di sekolah ya salah ya nggak apa gitu. Mending malu tapi dapat sesuatu daripada kita diem tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya kalau pesan saya jangan menyerah, lalu banyak eksplorasi, temukan teman yang fun dalam belajar, lalu ya minta hikmat dari Tuhan sih, karena kadang-kadang kita bisa belajar satu hal itu jadi encer gitu kan, kok otak lu encer banget gitu, belajarnya gimana sih, banyak doa dong gitu kan. Iya, sama menurut aku sama kayak kalau kita buat konten gitu, nggak sih, juga buat konten, aku juga buat konten, kita bukan buat konten dari orang udah terkenal artis kan, bukan, kita buat dari nol, pelan-pelan dari subscriber masih kecil. Jadi balik lagi motivasi, dedikasi itu sih yang perlu. Jadi gimana kita kita bilang gue mau belajar gini seminggu, setahun kuat kan, sebulan kuat kan gitu ya. Itu harus bisa dilewatin step-step, proses itu harus bisa. Kalau kita nggak berdedikasi sebegitu ya pasti berhenti di tengah jalan. Oh iya, one last thing buat teman-teman yang nggak tahu, ini kalau kita mau menyelesaikan conversation biasanya terima kasih itu di Mandarin itu namanya xie xie. Jadi kayak ya xie xie lao shi. Ya, xie再见. Ya, 再见. Nah, 再见itu bye bye gitu. Oke, 谢谢老师，老师再见。Oke, 谢谢 Felix.